Selamat siang Pak Azumar Aditya Santika. Saya Jovan Rinaldi, NIM 21121050245. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Rencana Aksi Meningkatkan Kapasitas Komunitas Melalui Pendekatan Komunikasi Pemasaran. Pendahuluan. Analisis SWOT. Kelebihannya adalah pengalaman tim dalam komunikasi pemasaran, dukungan aktif dari anggota komunitas yang sudah terlibat. Dan kelemahannya adalah keterbatasan dana untuk pengembangan program, tingkat kesadaran komunitas terhadap manfaat program yang belum optimal. Dan peluangnya, ketersediaan platform media sosial yang luas untuk mencapai anggota komunitas, potensi kolaborasi dengan perusahaan lokal untuk sponsor atau dukungan tambahan. Dan ancamannya, persaingan dari program-program serupa yang sudah ada, fluktuasi kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi dukungan finansial. Analisis Petzle atau Steple. Politikal, kebijakan pemerintah terkait dukungan terhadap inisiatif sosial, regulasi terkait kegiatan komunikasi pemasaran di media sosial, dan ekonomi, kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan dukungan finansial dari komunitas dan sponsor. Dan sosial, kecenderungan masyarakat terhadap partisipasi dalam kegiatan komunitas. Dan teknologi, kemajuan teknologi yang mendukung efisiensi dalam komunikasi dan manajemen program. Dan legal, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data dan privasi dalam penggunaan media sosial. Dan lingkungan, dampak lingkungan dari kegiatan komunitas yang perlu dipertimbangkan. Tujuan umum, meningkatkan kapasitas komunitas dalam bidang komunikasi pemasaran untuk mempromosikan keterlibatan aktif dan pertumbuhan berkelanjutan. Tujuan khususnya mengumpulkan partisipasi aktif dari minimal 80% anggota komunitas dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, dan meninggalkan kesadaran dan penggunaan platform media sosial komunitas sebesar 30% dalam 6 bulan pertama implementasi program, dan mendapatkan setidaknya 2 sponsor lokal untuk mendukung kegiatan komunitas dalam bentuk dana atau barang. Bab 2. Landasan konseptual dalam pengembangan komunitas. Next. Komunitas sebagai pusat perhatian. Pengembangan komunitas menempatkan komunitas itu sendiri sebagai subjek utama. Pendekatan ini mengaku bahwa keberhasilan program tergantung pada partisipasi aktif dan keterlibatan komunitas dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dan pendekatan komunikasi pemasaran. Pendekatan ini menekankan penggunaan strategi komunikasi pemasaran untuk membangun kesadaran, mempengaruhi perilaku, dan mempromosikan keterlibatan dalam komunitas. Ini mencakup penggunaan alat dan teknik seperti branding, kampanye komunikasi, dan strategi promosi yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan pengembangan komunitas. Penggunaan kapasitas komunitas. Fokus utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas komunitas dalam berbagai aspek, termasuk keterampilan organisasional, kepemimpinan dan manajemen proyek, dan partisipasi aktif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberdayakan individu dalam komunitas, tetapi juga untuk memperkuat jaringan dan kerjasama antar anggota komunitas. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Terintegrasi dalam landasan konseptual ini adalah siklus pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Ini memungkinkan untuk penyesuaian strategi dan tindakan yang diperlukan seiring waktu, serta untuk mengukur dampak yang dicapai oleh program dalam memperkuat komunitas. Kemitraan dan sumber daya. Pengembangan komunitas seringkali memerlukan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-profit, sektor swasta, dan komunitas lokal lainnya. Landasan konseptual ini menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk mendukung implementasi yang berhasil dan berkelanjutan dari program. Bab 3. Dalam pengembangan komunitas dalam program komunikasi pemasaran. Segmentasi, itu ada demografis, geografis, psikografis. Pasar target komunitas lokal di Kota S yang ingin berpartisipasi aktif dalam program pengembangan komunitas melalui pendekatan pemasaran. Posisi, menawarkan platform untuk pertumbuhan pribadi dan kolaborasi komunitas yang berkelanjutan, memfasilitasi keterlibatan yang bermakna, dan membangun kapasitas lokal.
Salurannya ada media sosial, situs web komunitas, email newsletter, papan pengumuman komunitas, kemitraan dengan media lokal. Pesan utama, bangun komunitas bersama, tingkatkan kapasitas Anda, perkuat kota X. Tagline. Tagline-nya adalah satukan langkah, tingkatkan potensi. Draft siaran pers, contohnya program X mengajak komunitas kota X untuk meningkatkan kapasitas bersama. Pemetaan media, menyebarkan informasi melalui media cetak lokal, mencatat waktu siaran di stasiun radio lokal. Materi publikasi lainnya, brosur program, poster komunitas. Deskripsi pra-aktivitas, mengidentifikasikan calon peserta melalui survei pendahuluan, membangun kehadiran online dengan teaser kampanye. Deskripsi aktivitas utama, workshop mingguan tentang keterampilan kepemimpinan dan manajemen proyek. Diskusi panel tentang isu-isu lokal yang relevan. Deskripsi pasca aktivitas, sesi evaluasi dan umpan balik dari peserta. Membuat rencana aksi jangka panjang untuk berkelanjutan program. Jadwal Minggu 1-2 persiapan dan promosi, Minggu ke-3-8 pelaksanaan kegiatan utama, Minggu ke-9-10 evaluasi dan penyusunan pelaporan. Anggaran, biaya promosi dan pemasaran, honorarium untuk fasilitator dan pembicara, dan bahan peralatan untuk kegiatan. Evaluasi liputan media melacak jumlah dan kualitas liputan media lokal. Survei kepuasan peserta untuk menilai keefektifan program. 1. Informasi demografis, contohnya usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan. 2. Pengalaman Anda dalam program. Seberapa bermanfaat program ini bagi Anda? Sangat tidak bermanfaat, netral, bermanfaat, sangat bermanfaat. 3. Kegiatan dan materi program. Apa yang paling Anda sukai dari kegiatan utama dalam program ini? Dan apakah ada kegiatan atau topik yang menurut Anda kurang atau perlu diperbaiki? Mohon jelaskan. 4. Pesan dan komunikasi. Apakah pesan utama program ini jelas dan mudah dipahami? 2. Bagaimana pendapat Anda tentang tagline, satukan langkah, tingkatkan potensi? 5. Ada keterlibatan dan partisipasi. Contohnya, seberapa banyak Anda terlibat dalam kegiatan program? Dan 2. Apakah Anda merasa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas setelah mengikuti program ini? 6. Perubahan dan peningkatan. Apakah ada perubahan positif dalam pemahaman atau keterampilan Anda setelah mengikuti program ini? Mohon berikan contoh. Bagaimana Anda berencana untuk menggunakan atau menerapkan apa yang telah Anda pelajari dalam kehidupan sehari-hari atau komunitas Anda? 7. Kesan umum. Apakah Anda akan merekomendasikan program ini kepada orang lain? Mengapa atau mengapa tidak? 8. Komentar tambahan. Silakan berikan komentar, saran atau masukan tambahan dan dapat membantu kami meningkatkan program ini di masa depan. Formulir pendaftaran, menganalisis jumlah pendaftar dan karakteristik demografis. Analitik media sosial, mengukur tingkat interaksi dan jangkauan kampanye di media sosial. 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, program rencana aksi meningkatkan kapasitas komunitas melalui pendekatan komunikasi pemasaran, berhasil meningkatkan kapasitas individu melalui pelatihan dan workshop. Dengan peserta menunjukkan kemajuan dengan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi, keterlibatan komunitas tinggi, dan pesan serta saluran komunikasi program diterima dengan baik. Namun, perlu diperbaikan dalam topik yang lebih relevan dengan isu lokal serta peningkatan interaksi dan dukungan pasca kegiatan. Feedback positif diberikan dengan beberapa kritik untuk meningkatkan materi dan dukungan tambahan. Saran, penyesuaian materi. Sesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan komunitas dan tambahan sesi tentang isu lokal. Penguatan komunikasi, eksplorarisasi saluran tambahan seperti podcast atau webinar untuk konten lebih mendalam. Dukungan pasca kegiatan. Perkuat dukungan serta kegiatan utama melalui sesi tindak lanjut atau forum online. Jaringan kemitraan. Bangun kemitraan dengan organisasi lokal dan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan. Dan evaluasi berkelanjutan. Terapkan sistem evaluasi berkelanjutan untuk memantau dampak secara real time. Promosi lebih luas. Perluas promosi untuk menjangkau anggota komunitas yang belum terlibat. Terima kasih.